Bab 561 Menangkap Bayangan. Boom! Ketika cahaya pedang hitam pekat menebas batang hitam dengan aura yang kuat, suara keras bergema di langit, membuat ruang 100 mil penuh dengan celah ruang seperti jaring laba-laba. Prestise kuat yang tak terlihat itu tersapu, menyebabkan kapal harta karun pamungkas di kehampaan hancur seperti piring keramik inci demi inci, berserakan di udara. Boom! Boom! Yu Wei menyapu dengan kejam, dan bunga, pohon, dan batu besar di aliran gunung meledak satu demi satu dan berubah menjadi bubuk. Apa? Huang Fuyu berteriak di ruang yang penuh dengan retakan, tetapi Tan Yun yang menginjak pedang terbang setelah melakukan langkah suci Hongmeng, memeluk tubuhnya, dan menggunakan punggungnya untuk menahan akibat yang menyapu. Pukul, pukul, potongan pecahan seperti kaca dari perahu roh dimasukkan ke dalam kulit punggung Tan Yun, darah berdeguk. Huang Fuyu dalam pelukan Tan Yun tidak terluka. Pada saat ini, kekuatan yang tersisa menghilang, dan ketika retakan ruang di langit menghilang, semburan darah tiba-tiba meledak dari langit yang kosong. Segera setelah itu, seorang wanita bertopeng hitam keluar dari kehampaan, menyemprotkan 3 suap darah, dan menanam ke dalam kehampaan. Yu Ying adalah kekuatan ketujuh dari alam jiwa ilahi, dan dia memiliki kekuatan untuk melompati kekuatan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Namun, dia masih lemah dan rentan di depan kera iblis. Baru saja, setelah kera iblis pembunuh surga menghancurkan cahaya pedangnya dengan satu pukulan, dia menghancurkan pedang panjang di tangan batu gioknya. Pada saat ini, beberapa bilah telah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Dia jatuh ke dada dan perutnya. Potong bilahnya, darah mengalir seperti tembakan. Berdebar. Setelah menabrak kaki gunung yang dipenuhi lalat, Yu Ying terbaring tak bergerak di tanah. Segera, gumpalan darah meluap dari 7 lubangnya. Sangat menyedihkan. Wow, setelah menyingkirkan tongkat hitam, kera iblis itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seseorang yang tinggi dan besar, melompat ke samping bayangan, dan berkata dengan jijik, "Jika Tuan membiarkan saya membuat Anda tetap hidup, jika tidak, saya akan membunuh Anda hanya dengan satu tongkat. Aku bahkan tidak bisa menahan 10% dari kekuatanku." 2000 kaki jauhnya dalam kehampaan, Tan Yun, yang memiliki ketakutan yang tersisa, terbang di antara pegunungan dengan pedang Huang Fuyu. Huang Fuyu dalam pelukan Tan Yun, mencium bau napas pria itu dari punggungnya, jantungnya berdetak lebih kencang, dan rasa malu dan kemerahan di pipi putrinya muncul di pipinya. Dia buru-buru meninggalkan pelukan Tan Yun, dan saat dia melihat kembali ke arah Tan Yun, wajah kecilnya langsung pucat. Tapi wajah Tan Yun memucat, dan seberkas darah tumpah dari sudut mulutnya. Huang Fuyu tampak khawatir dan berkata, "Saudara Tan, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka parah?" Huang Fuyu memikirkan adegan ketika Tan Yun menahan diri dan melawan Yu Wei dengan punggungnya. Dia buru-buru datang di belakang Tan Yun, tetapi melihat lusinan perahu roh tersangkut di punggung dan kaki Tan Yun, dan darah terluka di punggungnya. Aliran keluar, mata Huang Fu merah, dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang bergerak. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memperlakukannya dengan sangat baik kecuali keluarganya sejak dia masih kecil. Jangan ragu untuk terluka, lindungi diri Anda dengan darah dan daging. Kakak Tan, apakah itu sakit? Suara Huang Fuyu menangis sedikit. Saudara berbudi luhur, untuk apa para tetua menangis? Tan Yun tersenyum kecil, cedera kulit yang tidak menghalangi. Dengan itu, tubuh Tan Yun bergetar, dan pecahan perahu roh di punggungnya terbang keluar dari tubuhnya. Saudara Tan, apakah benar-benar tidak apa-apa? Bagimu untuk terluka. Air mata Huang Fuyu yang tergerak menetes, dan berkata dengan prihatin. Kakak Xian, aku baik-baik saja, pergi, lihat jalang yang menyakiti kepala kita. Wajah Tan Yun suram, dan sosoknya berkedip sebelum muncul di depan bayangan Kikiao yang berdarah. Kera tua, cepat ke dalam tas binatang roh, jangan ditemukan oleh siapapun. Dengan suara perintah Tan Yun, pembunuh iblis berubah menjadi seberkas cahaya, yang dibawa ke tas binatang Tan Yunling. Tan Yun mencibir, membungkuk, saat dia mengangkat kerudung bayangan dengan tangan kanannya, tubuhnya terkejut. Hah? Ada apa dengan kakak Tan? Huang Fuyu bertanya setelah datang ke Tan Yun. Saudara Xian, apakah Anda melihat apakah dia terlihat seperti kepala suku? Tan Yun menunjuk ke tanah, dan wajah indah Yu Ying terkejut. Huang Fuyu melihatnya, mengerutkan kening. Kakak Tan, jangan bilang, bagaimana perasaanmu bahwa dia dan kepala suku terlihat seperti 6 poin, terutama mulut dan hidungnya. Kakak Tan,
dia tidak akan menjadi saudara perempuan kepala suku, kan? Huang Fuyu berkata dengan bingung, jika demikian, mengapa dia mendengarkan perintah Taois untuk membunuh kepala suku? Aku tidak mendengar kepala desa mengatakan bahwa dia memiliki saudara perempuan. Tan Yun berbisik, tidak peduli apa, kendalikan dulu. Selain itu, ada banyak orang yang sama di dunia, dan mereka mungkin tidak memiliki hubungan darah. Tangan kanan Tan Yun perlahan berputar di kehampaan, dan segera, untaian kekuatan spiritual emas mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk pola terlarang seukuran telapak tangan di kehampaan. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pola terlarang itu melesat ke tengah alis Yu Ying, membatasi kolam spiritualnya. Saudara Xian, dia telah dipenjara olehku. Bahkan jika dia pulih dari cederanya, dia tidak akan bisa menembus larangan. Tan Yun menasihati, kamu sekarang bawa dia kembali ke jalur jasa. Kakak Tan, aku ingin menemanimu ke Fangcheng. Huang Fuyu tampak khawatir dan berkata, kamu pergi kepadaku sendirian, tetapi kamu ada di hatimu. Jangan khawatir, saudara berbudi luhur, saya memiliki keratua untuk melindungi saya, dan saya sangat aman. Tan Yun menepuk pundak Huang Fuyu, kamu akan terganggu dengan mengikutiku. Jadi ayo lakukan, kamu akan menungguku kembali. Oh, kalau begitu baiklah. Huang Fuyu berkata dengan cemas, kalau begitu berhati-hatilah. Oke, Tan Yun tersenyum bebas, aku melihatmu kembali, jadi aku bisa yakin, kembalilah. Iya, setelah Huang Fuyu tersenyum ringan, memegang bayangan di tangan kanannya, menginjak pedang terbang yang melayang ke langit, melayang di atas gerbang gunung, setelah membuka pintu rahasia, dia tiba-tiba melihat kembali ke Tan Yun dan berteriak, aku menunggu untuk kamu kembali. Oke, Tan Yun tersenyum senang, kamu optimis. Ketika kepala keluar di masa depan, biarkan kepala bunuh diri untuk membalas dendam. Iya, aku menurunkannya. Setelah Huang Fuyu menjawab, Yu Jian terbang ke dalam misteri pelayanan berjasa. Setelah Huang Fuyu pergi, Tan Yun memikirkan musuh, matanya dipenuhi dengan niat membunuh Shen Han, menginjak pedang terbang, dan menembak ke arah Fangcheng 800.000 mil jauhnya. Saat Tan Yun memasuki tahap ke-8 penyempurnaan jiwa, kecepatan penerbangan pedang kerajaannya sekarang sebanding dengan kecepatan perahu roh harta karun tertinggi, mencapai 500.000 mil sehari. Keesokan harinya, pada siang hari, Pater, awan gelap tertutup rapat dengan hujan ringan di langit yang suram. Tan Yun berjalan di tirai hujan, berjalan melalui jalan-jalan tanpa menyentuh tubuhnya, dan berjalan dengan tenang menuju toko dan paviliun sepanjang 300 kaki di seberang jalan. Di plakat yang tergantung di paviliun, kata-kata Paviliun Tong Tianling ditulis dengan mengesankan. Pada saat ini, Tan Yun menekan wilayahnya pada tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa melalui mata ilahi Hongmeng, dan hanya seorang biksu yang berada di alam yang lebih tinggi darinya yang dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dengan kata lain, biksu di bawah tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi tidak dapat melihat melalui alam tersembunyi Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun menyembunyikan wilayahnya adalah untuk menarik orang mati dari Taois Tao setelah bertukar batu roh terbaik di paviliun Ling Tongtian. Tan, berhenti untukku. Pada saat ini, kemarahan yang keras datang ke telinga Tan Yun dari belakang. Bab 562, Sarang Harimau Longtan. Tan Yun berhenti dan berbalik perlahan, tetapi ketika dia melihat 6 murid laki-laki mengenakan kostum 5 roh, dia memelototinya. 5 di antaranya adalah alam pemurnian jiwa beruas 8, dan 1 adalah alam pemurnian jiwa beruas 9. Apakah ada sesuatu? Tan Yunjian mengangkat alisnya, nadanya acuh tak acuh. Murid 9 lapis dari alam pemurnian jiwa melirik Tan Yun, dengan jijik berkata, saya mendengar bahwa ketika kontes besar 9 meridian sekte dalam, Anda membunuh banyak saudara dan saudari 5 jiwa dan 1 baris kami. Petik 2. Tan Yun mengerti bahwa perasaan adalah tentang balas dendam untuk dirinya sendiri. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jangan ganggu aku. Mata Tan Yunsing memancarkan sedikit cahaya dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju paviliun Tong Tianling di seberang jalan. Hehe, kamu menertawakanku begitu keras, apakah kamu dalam suasana hati yang buruk? Aku masih dalam suasana hati yang buruk ketika aku melihatmu hari ini. Murid laki-laki yang dipimpin tidak diragukan lagi berkata, aku akan mengatakannya lagi, berhenti untukku. Tan Yun melihat ke belakang dan berkata dengan ekspresi tenang, ya, ketika kontes besar 9 meridian sekte dalam,
saya tidak hanya membunuh banyak murid dari 5 jiwa, tetapi juga jiwa suci dan jiwa binatang. Tapi jadi apa? Sesuatu yang bodoh. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan tanpa tergesa-gesa. Rumput, kamu berani memarahiku. Murid terkemuka, Lu Feng, marah, mendengus ke murid di sampingnya dengan dingin. Kai Liang, hati-hati jangan sampai membunuhnya secara tidak sengaja. Patahkan kakinya. Oke, kakak Lu, jangan khawatir, adikku akan mematahkan kaki anjing ini. Kai Liang menganggukkan kepalanya dengan berat, muncul di belakang Tan Yun dengan cahaya yang ganas dan kekosongan yang bergetar, dengan seluruh kekuatannya dan menendang. Menginjak keras kaki kanan Tan Yun. Tanpa menoleh ke belakang, Tan Yun tiba-tiba menendang kaki kanannya ke belakang, dan kaki kanannya tepat mengenai lutut kaki kanan Kai Liang. Retakan. Tidak, kakiku. Jeritan orang-orang yang melumpuhkan menelan suara retakan tulang. Darah memercik, lutut kanan Kai Liang meledak, dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh dengan semburan darah. Tubuh Kai Liang jatuh 10 kaki jauhnya seperti bola meriam. Tan Yun, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku pikir kamu tidak sabar. Lu Feng sangat marah, dan tiba-tiba melambai pada 4 murid dari alam pemurnian jiwa lapisan ke-8 di belakangnya, hancurkan dia untukku. Kecil ikuti perintahmu. 8 murid menjawab. Sebelum mereka mulai, Tan Yun memimpin. Desir Sam. Bang, bang, bang. Kakak-kakak. Setelah bayang-bayang bersinar, Tan Yun melintas melewati mereka berempat. Cambuk kaki kanannya menyapu kaki keempatnya. Di tengah suara retakan tulang yang renyah, kaki yang patah terbang secara horizontal, dan paha darah jatuh ke tanah. Tan Yun menyapu. Buk, buk. 4 orang yang kehilangan kakinya terbang 30 kaki di udara sebelum mereka jatuh di luar toko di sisi kiri jalan. Saudara Lu, balas dendam untuk kami. Kakak senior Lu, bunuh dia. Petik 2 petik 2. 4 orang dengan kaki patah meratap dan berguling-guling di tengah hujan. Jeritan itu seperti badai petir, yang meledak di Fangcheng. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Petik 2 petik 2. Seorang murid dari berbagai asal berjalan keluar dari toko dengan kebingungan. Setelah beberapa napas, ada ribuan orang berdiri di jalan-jalan yang bersilangan, menyaksikan Tan Yun, yang berjalan menuju angin darat selangkah demi selangkah. Ketika salah satu dari ribuan murid mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, 2 murid dari 5 jiwa, 1 murid dari jiwa suci, dan 3 murid dari jiwa binatang, menatap Tan Yun dengan kejam dan pergi dengan tenang. Kerumunan penonton. Jelas, mereka akan menelepon seseorang. 7 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berada di puncak raksasa Panlong, berpartisipasi dalam kompetisi besar 9 meridian sekte dalam, ada banyak murid dalam dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang. Mereka ingin membunuh Tan Yun, tapi dia dibunuh oleh Tan Yun. Oleh karena itu, Tan Yun menyinggung ketiga meridian ini, dan murid dari 3 meridian Xianmen, jauh sebelum Tan Yun dipromosikan menjadi murid abadi, biarkan dia keluar, dan ingin Tan Yun terlihat bagus. Namun, Tan Yun tidak muncul selama lebih dari setahun setelah memasuki Xianmen, jadi murid Xianmen Sanmei ini tidak bisa melakukan apapun pada Tan Yun. Bisa dibayangkan bahwa sekarang Tan Yun telah muncul di kota Xianmen Fang secara terbuka, bagaimana murid 3 arah ini dapat dengan mudah menyelamatkan Tan Yun. Tan Yun, kamu hanya level kelima dari alam pemurnian jiwa, mengapa kamu begitu kuat? Lu Feng memandang Tan Yun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, kakinya sedikit gemetar. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menghapus ke-8 adik laki-laki itu semudah yang dilakukan Tan Yun. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun jelas di atas dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apakah itu penting? Tan Yun menatap kaki Lu Feng yang gemetar, dengan ekspresi muram, apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku? Tan Yun, anggap kamu kejam, tunggu aku. Setelah Lu Feng meninggalkan kata yang mengancam, itu berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke kerumunan. Wow, kecepatan Tan Yun lebih cepat. Dia muncul di depan Lu Feng dalam sekejap mata, dan berdiri dengan tangan di belakangnya, Kach. Menendang kaki kiri Lu Feng. Kakiku. Ketika kaki kiri Lu Feng meledak, dan tubuhnya melayang ke belakang, sosok Tan Yun melintas dan muncul di ketinggian rendah. Kaki kanannya tiba-tiba menendang kaki kanan Lu Feng. Berdebar. Len Win, yang kehilangan kakinya, jatuh puluhan kaki jauhnya dalam rotasi ketinggian rendah,
dan berteriak dengan suara serak, "Kakak, seseorang ingin membunuhku, selamatkan aku." Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, raungan datang dari jalan lain, "Siapapun yang ingin kamu bunuh saudaraku yang kedua." Ketika para penonton melihat ke atas, mereka melihat bayangan, lewat di atas kepala, berubah menjadi seorang pemuda di depan Lu Feng. Para murid, melihat pemuda yang 7 poin mirip dengan Lu Feng, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman, berbisik. Tan Yun sudah mati. Kakak tertua Lu Feng, Lu Lei, bukan hanya alam pemurnian jiwa Dzogchen, tetapi juga salah satu dari 100 kekuatan teratas di antara 300.000 murid dari garis keturunan Xianmen Feng Lei. Ya, namun, menurut aturan, Lu Lei masih tidak berani membunuh Tan Yun, tapi tidak masalah mengalahkan Tan Yun. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2 titik 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 petik 2. Ketika ribuan murid berbicara dengan suara rendah. Tidak jauh dari puncak paviliun, seorang pemuda berjubah penegak hukum, wajahnya yang tampan mengungkapkan arti mengendalikan seluruh situasi. Orang ini bukan orang lain, tetapi adalah murid langsung dari penegakan hukum Xianmen yang lebih tua, Xiao Yuan. Kesempurnaan hebat di alam pemurnian jiwa, kekuatan pertama di antara 30.000 murid penegak hukum di gerbang abadi. Di antara 2 juta murid di seluruh gerbang abadi, peringkat-peringkat abadi peringkat ke-98. Di antara murid abadi, tidak ada yang tahu yang kuat. Saudara Xiao, karena guru meminta kita untuk membunuh Tan Yun, mengapa kita tidak menangkapnya sekarang karena kejahatan melukai Tan Yun, dan kemudian. Pada saat ini, seorang murid penegak hukum bertubuh kekar di belakang Xiao Yuan, Xia Xiong, membuat tindakan memenggal kepala. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Xiao Yuan berkata dengan tenang, "Saudara muda Xia, jika orang lain dapat membunuh Tan Yun, semut ini, mengapa mereka harus mengotori tangan mereka dan melakukannya sendiri?" Kakak senior Xiao masuk akal. Xia Xiong menyeringai dan berkata, "Tan Yun ini sekarang muncul di Fang Cheng dengan jujur. Ada terlalu banyak orang yang mencoba membunuhnya. Xianmen Fang Cheng, untuk Tan Yun, itu adalah sarang macan Longtan. Dengarkan saja, Saudara Xiao, kami hanya akan menunggu untuk melihatnya dibunuh." Bab 563 sangat arogan. Pada saat yang sama, di paviliun Tong Tianling di seberang jalan di belakang Tan Yun, seorang lelaki tua dengan rambut beruban, melihat sosok Tan Yun, kilatan niat membunuh melintas di matanya yang berlumpur. Orang ini adalah bendahara paviliun Ling Tian, julukan yang tahu segalanya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kota Xianmen Fang, seorang lelaki tua yang terkenal baik, baik hati dan bersedia membantu orang lain. Adapun identitas dan latar belakangnya, para murid tidak jelas. Tentu saja saya tidak akan bertanya. Pada saat ini, Lu Lei menatap Lu Feng dengan genangan darah, dan memeluk Lu Feng dengan marah dan sedih, "Kakak kedua, yang menyakitimu seperti ini." Hidung dan air mata Lu Feng mengalir ke mulutnya, menyakitkan, dan menunjuk ke Tan Yun tidak jauh, "Kakak, dia yang menyakitiku." Lu Lei tiba-tiba berbalik, dan ketika dia melihat Tan Yun, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu adalah semut 5 kali lipat dari alam pemurnian jiwa, mengandalkan kemampuan untuk melompati tantangan, hanya." Tanpa menunggu kata-kata Lu Lei, Tan Yun mencibir dan memotongnya, "Dengarkan dengan jelas, aku tidak ingin membunuh. Kamu segera menghilang di depanku bersama saudara keduamu, aku bisa memperlakukanmu seolah-olah kamu belum mengatakannya, apapun." Begitu kata-kata ini keluar, ribuan penonton murid memandang Tan Yun dengan senyum di wajah mereka. Salah satu murid dari garis Feng Lei mencibir, "Penasa telah muncul setiap tahun, dan ada begitu banyak orang hari ini. Lihat ini, Tan Yun benar-benar tahu langit." Hai, tebal. Sebelum kata itu jatuh, suara murid itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun, yang masih 300 kaki jauhnya pada saat sebelumnya, sudah muncul di depan murid itu, dan tangan kanannya mencubit leher murid itu. Tan Yun menyipitkan mata sang murid, mencubit lehernya, "Diam, aku." Tan Yun memandang semua orang, "Sama denganmu, kalau tidak, dia akan berakhir." Ledakan. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia mengangkat muridnya dengan tangan kanannya, jatuh ke tanah dengan keras, lengan kanannya patah, dan meringkuk ke tanah kesakitan. Semua orang memandang Tan Yun, sedikit takut, dan berhenti mengejek Tan Yun. Pada saat ini, ekspresi Lu Lei suram dan dia dengan lembut meletakkan Lu Feng di tanah. "Kakak kedua, jangan khawatir, kakak laki-laki akan membalas dendam."
Iya, Lu Feng menyeka air matanya dan mengangguk. Di dalam hatinya, kakak tertua adalah yang terkuat di 100 teratas dari 5 jiwa pintu abadi, dan mudah untuk berurusan dengan Tan Yun. Pada saat yang sama, alasan mengapa dia berani begitu sombong kepada Tan Yun juga karena dia memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat. Lu Lei mengacungkan satu jari dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Lain-lain, kamu menyakiti saudara laki-lakiku yang kedua. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, kamu tidak ingin pergi dengan selamat. Aneka ragam. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan nomor dua tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba kekerasan, melewati ketinggian rendah, dengan suara ledakan udara, melemparkan tinjunya ke dada Lu Lei. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Lu Lei tidak menggunakan senjata ajaib apapun. Menurutnya, akan mudah untuk menyia-nyiakan Tan Yun. Segera, sinar kekuatan guntur yang terang melingkari lengan kanan Lu Lei, tinju kanannya membawa kekuatan guntur, dan menuju ke arah Tan Yun. Ledakan, retakan, ketika kedua tinju itu saling memukul, tinju kanan Lu Lei pecah berkeping-keping, dan kekuatan guntur melingkari lengan kanannya dengan cepat runtuh. Seluruh lengan kanan tidak bisa menahan kekuatan pukulan Tan Yun. Tiba-tiba, kulitnya pecah dan seluruh tulang lengan kanan hancur setiap inci. Kamu hanya level kelima dari Soul Refining, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lu Lei mengeluarkan aliran darah, dan ketika tubuhnya diledakkan ke udara, Tan Yun melangkah mendekati tubuhnya dan menepuk dada Lu Lei dengan telapak tangan kanannya. Memanggil, Lu Lei membalik tangan kirinya, tiba-tiba, cahaya pedang menebas ke arah Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas sebelum menghilang di depan Lu Lei. Hampir pada saat yang sama, dia muncul di sisi kiri Lu Lei. Cakar kanannya menggenggam dengan akurat, tangan kiri Lu Lei memegang pedang. Berikan padaku. Klik. Tan Yun menyesap dengan suara rendah, mengerahkan kekuatan dengan 5 jarinya, dan meremas tangan kiri Lu Lei. Kemudian, dengan tangan kanannya, dia meraih pedang dan menusuk punggung Lu Lei ke jantungnya dengan semburan darah merah. Tolong! Dalam teriakan minta tolong yang tragis dari Lu Lei, Tan Yun memakunya ke jalan dengan pedang. Darah mengalir keluar dari dada Lu Lei, dan ketika menyatu dengan hujan di tanah, warnanya berangsur-angsur memudar. Adegan ini sangat mengejutkan saraf visual dari ribuan murid. Mereka tidak bisa memikirkannya, Lu Lei, yang berada di peringkat 100 teratas dalam kekuatan dalam 5 roh dari gerbang abadi, sangat rentan terhadap Tan Yun. Gelombang badai muncul di hati semua orang, tercengang. Xiao Yuan di puncak paviliun memandang Tan Yun, dengan sedikit penghinaan di sudut mulutnya, menarik. Sangat menarik. Tan Yun. Ada aturan dan peraturan, kamu tidak bisa membunuhku. Lu Lei, yang dipakukan ke tanah dengan pedang, menatap Tan Yun, ketakutan. Jika aku membunuhmu, pedang ini tidak akan intim. Tan Yun mencibir, dan menginjak wajahnya, ingat, lihat aku di masa depan, dan aku akan berjalan-jalan. Kalau tidak, lain kali kamu tidak seberuntung itu. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, mata Tan Yun dingin, dan kepalanya tiba-tiba menoleh ke samping. Segera, rasa sakit kesemutan datang dari pelipis kiri. Tapi itu hanya anak panah yang menembus kepala Tan Yun dan melesat ke bebatuan dekoratif 100 meter di belakang Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun menghindar tepat waktu, jika tidak, anak panah akan menembus alis Tan Yun. Jelas, pemilik anak panah itu memiliki hati yang membunuh terhadap Tan Yun. Tan Yun, kamu, binatang buas yang marah pada manusia dan dewa, di siang hari bolong, memperlakukan kelima jiwaku dengan cara yang sama. Dengan sangat kejam, ditemani oleh teguran dingin, di jalan di depan Tan Yun, seorang wanita dengan 5 jiwa kecantikan superior muncul. Alam pemurnian jiwa kesempurnaan besar. Nama gadis ini adalah Qin Mei Hong. 5 jiwa dari gerbang abadi, kekuatan peringkat ke-68. Di belakang wanita itu, ada 6 murid perempuan yang juga merupakan kesempurnaan agung dari alam pemurnian jiwa. Dihadapkan dengan penghinaan, Tan Yun tidak menanggapi. Tan Yun mengangkat jarinya dan dengan lembut membelai luka di pelipisnya. Kemudian, dia meletakkan jarinya di depannya dan melihat darah di jari itu, matanya semakin dingin. Pada saat yang sama, Tan Yun merasakan lukanya, perasaan aneh dengan cepat bergabung ke dalam pikirannya, mengikis jiwanya. Jelas, anak panah memiliki kekuatan untuk membunuh jiwa. Jika bukan karena kekuatan jiwanya sekuat tahap kedua alam jiwa ilahi,
tetapi hanya tahap 8 alam pemurnian jiwa, maka jiwanya akan terkikis dan musnah. Wanita ini kejam, dia ingin bunuh diri dengan satu pukulan ketika dia menembakkan panah. Hei, sial, kakak perempuanku Qin bilang kamu bodoh. Seorang murid perempuan di belakang Qin Mei Hong memandang Tan Yun sambil tersenyum. Hal yang sama berlaku untuk 5 murid perempuan lainnya. Tan Yun masih tidak menjawab. Kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan kalimat berikut membuat semua murid yang menonton di tempat terkejut untuk sementara waktu. Kemudian, saya merasa bahwa Tan Yun sangat arogan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, saya tahu bahwa murid di antara Anda, atau di sudut tertentu, ingin membunuh saya. Oke, aku akan memberimu kesempatan, tapi hanya sekali hari ini, kamu bisa meraihnya. Ekspresi Tan Yun tenang dan keji, aku menunggumu di platform hidup dan mati Fang Cheng, hidupku ada di sana, dan aku akan mengambilnya jika aku memiliki kemampuan. Setelah itu, Tan Yun menunjuk Qin Mei Hong dan mengucapkan setiap kata, terutama kamu jalang. Bab 564 sudah diambang. Qin Mei Hong tersenyum marah, Tan Yun, jangan banyak bicara, aku akan mengambil hidup dan matimu. Ketidakpedulian. Setelah Tan Yun mencibir, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju tahap kehidupan dan kematian Fang Cheng sejauh 30 mil. Ayo dan lihat. Oke, mari kita lihat bagaimana Tan Yun yang sombong ini terbunuh. Itu benar, semut 5 lapis di alam pemurnian jiwa, mengetahui bahwa banyak orang telah membunuhnya, dia juga menawarkan untuk membiarkannya bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengannya. Apa dia tidak mati otak? Petik 2. Petik 2. Ribuan penonton murid mengikuti Tan Yun dengan pedang mereka. Pergi, bunuh dia. Wajah merah Qin Mei sangat dingin, memimpin 6 junior yang telah mencapai kesempurnaan besar di alam pemurnian jiwa dan terbang menuju Yujian di panggung hidup dan mati. Di puncak paviliun, murid penegak hukum Xiao Yuan, matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung, saudara muda Xia, karena sekarang ada kesempatan untuk membunuh Tan Yun dengan cara yang adil, kita tidak boleh melewatkannya. Kami berani pergi dan membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Pada saat itu, Tuan dan para tetua akan diberi hadiah berkali-kali. Setelah beberapa saat, Fang Cheng lahir dan dibunuh. Platform hidup dan mati terletak di pusat Fang Cheng, yang terpisah 1000 meter persegi. Tujuan mendirikan platform ini, begitu ada konflik antara satu sama lain di Fang Cheng, dan tidak dapat menyelesaikan keluhan, sampai kematian tanpa akhir, satu sama lain dapat setuju untuk naik ke panggung hidup dan mati. Tan Yun Yujian terbang di atas panggung hidup dan mati, memberi isyarat, menyingkirkan pedang terbang harta karun terbaik dengan atribut angin di bawah kakinya. Mengusir. 7 murid perempuan Qin Mei Hong menginjak pedang terbang dan menembak jatuh mereka di panggung hidup dan mati, dan berdiri menghadap Tan Yunyao. Tan Yun, ayo mulai. Saat Qin Mei Hong menatap Tan Yun dengan dingin, beberapa suara datang dari langit. Tunggu, hitung aku, dan kita. Kalau begitu tambahkan kami. Hahaha, cukup hidup, aku akan datang juga. Petik 2. Petik 2. Segera setelah itu, seorang murid laki-laki dari garis jiwa binatang, kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, Yu Jianfei jatuh di panggung hidup dan mati. Segera, 2 murid laki-laki dari Vena Pil Abadi, 1 laki-laki, 2 perempuan dan 3 murid jiwa suci, dan murid penegak hukum Xiao Yuan dan Xia Xiong juga menginjak pedang terbang, tampil menakjubkan di panggung hidup dan mati, mengelilingi Tan Yun. Pada saat ini, pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan yang lainnya secara bertahap menyebar di Fang Cheng. Segera, murid-murid di jalan-jalan dan toko-toko dekat Fang Cheng bergegas mendengar berita itu. Setelah beberapa napas, jumlah murid yang menonton pertempuran di antara penonton telah melonjak hingga puluhan ribu. Para murid melihat ke-15 orang yang menghadapi Tan Yun di atas panggung, dan mereka berbicara. Semuanya, Tan Yun pasti akan mati kali ini. Ya, saya tidak berharap bahwa tidak hanya Luo Yuan dari garis jiwa binatang, tetapi juga Hu Jin, Lin Bing, dan Su Ying dari garis jiwa, 80 pembangkit tenaga listrik teratas di 3 gerbang abadi. Ya, lihat, semuanya, Xiao Yuan dan Xia Xiong, murid pribadi dari para tetua penegak hukum, ada di sini juga. Ini adalah 100 pria kuat teratas dalam daftar abadi. Hehe, kurasa Tan Yun menyesali ususnya sekarang, apalagi menghadapi 15 pria kuat,
bahkan salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Yah, apa yang saya katakan adalah, petik 2. Ketika puluhan ribu murid sedang berdiskusi, 5 jiwa dan 1 baris Qin Mei Hong dan 7 putri, jiwa binatang dan 1 baris Luo Yuan, 2 kekuatan garis pil, Zhu Zifeng dan Duan Xing, jiwa suci dan 1 baris Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, dan Xiao Yuan Xia Xiong, dan 15 orang berhamburan, menatap Tan Yun dengan saksama. Semua orang ingin memimpin dalam membunuh Tan Yun. Alasannya sederhana, karena Tan Yun telah membunuh banyak murid batin dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang pada saat 9 Vena Sekte dalam dibandingkan. Pada saat ini, orang-orang dari 3 kapal Xianmen ingin membunuh Tan Yun dengan cemas untuk membalas dendam. Untuk Zhu Zifeng dan Duan Xing dari pembuluh darah pil abadi, itu karena Tan Yun telah melepaskan diri dari pembuluh darah pil dan merupakan musuh pembuluh darah pil. Adapun alasan mengapa murid penegak hukum Xiao Yuan dan Xia Xiong membunuh Tan Yun, itu karena Tan Yun membunuh sesepuh penegak hukum dalam, Qiu Yongming, yang dihukum mati oleh raja di depan umum di puncak raksasa Panlong. Qiu Yongming persis, murid langsung dari tetua penegakan hukum Xianmen. Pada saat ini, 15 orang yang ingin membunuh Tan Yun tidak peduli jika semua orang berpikir mereka menipu terlalu banyak, mereka hanya ingin membunuh Tan Yun, yang lain tidak peduli. Hahaha. Pertempuran yang menentukan belum dimulai, sepertinya aku tiba di waktu yang tepat. Tiba-tiba, seorang murid Kimai muda, dengan 10 murid Kimai dari alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung, terbang di atas panggung hidup dan mati di perahu roh. Nama orang ini adalah Yang Kang. Di antara 180.000 murid Xianmen Kimai, kekuatannya menempati peringkat 20. Wow, Yang Kang menyapu perahu roh dan memelototi Tan Yun, kamu bajingan. Ketika kamu merekrut murid-murid berjasa di puncak raksasa Panlong di gerbang dalam lebih dari setahun yang lalu, kamu berani membunuh tuanku. Hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi bagian-bagian. Gurunya adalah penatua ketiga dari peralatan pintu dalam, Ding Rong. Pada saat ini, di panggung hidup dan mati, jumlah orang yang ingin membunuh Tan Yun telah mencapai 26 orang, semuanya di ranah pemurnian jiwa. Di hadapan orang banyak dan hinaan, Tan Yun tampak sangat tenang. Dia melihat ke samping ke arah Xiao Yuan, yang mengenakan pakaian penegak hukum, dan berkata sambil berpikir, temukan Xiao Yuan dan katakan padanya bahwa aku ingin berbicara dengannya. Ketika Tan Yun mengetahui dari Lu Yi bahwa pada malam lebih dari sebulan yang lalu, Xiao Yuan termasuk di antara 3 kelompok yang mengejar Shen Qingqiu, Tan Yun memutuskan bahwa perjalanan ke Fangcheng ini akan membunuh Xiao Yuan. Hanya saja Tan Yun tidak tahu, pemuda yang dia tanyai adalah Xiao Yuan yang ingin dia bunuh. Mendengar ini, Xiao Yuan tersenyum pada Tan Yun, menjulurkan jari, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata dengan nada arogan, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, aku kakekmu Xiao Yuan. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum, itu adalah senyum iblis. Tidak ada tempat yang bisa ditemukan setelah menembus sepatu besi, dan semuanya mudah. Saya mencari dia, tapi dia datang ke pintu. Oke. Sangat bagus, saya harap Anda akan dapat melakukannya nanti, dan berbicara dengan saya dengan lubang hidung Anda di langit. Suara Tan Yun baru saja jatuh, ekspresinya berubah acuh tak acuh dan mengerikan, dan hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya di bintang itu. Selama kompetisi besar 9 meridian sekte dalam, murid yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa suci sekte dalam, jiwa binatang, dan 5 jiwa ingin bunuh diri, tetapi dibunuh oleh diri mereka sendiri. Dan kelompok murid Xianmen Sanmai terkutuk ini ingin bunuh diri tanpa bertanya apakah mereka benar atau salah. Sialan itu semua. Tan Yun, aku memberitahumu. Tanpa menunggu Xiao Yuan mengatakan sesuatu, Tan Yun berteriak, berhenti bicara omong kosong, tidak ada dari kalian yang ingin hidup hari ini. Nadanya tidak kecil. Zhu Zifeng, seorang murid Danmai, berkata sambil tersenyum lebar, hari ini aku akan membunuhmu, seorang pengkhianat Danmai, dan mati. Saat berbicara, Zhu Zifeng dan 26 orang lainnya menembak pada saat yang sama. Tan Yun pergi untuk mati. Kesuksesan. 26 angka berkedip, dan semua cara digunakan. Dalam sekejap, serangkaian lampu pedang berwarna-warni yang mendominasi dan lampu pedang dari berbagai atribut ditelan ke arah Tan Yun di tengah. Tiba-tiba, ruang di atas panggung besar kehidupan dan kematian dipenuhi dengan celah spasial yang mengejutkan. Berdengung. Hai.
Cahaya pedang yang menakutkan dan cahaya pedang yang luas menelan Tan Yun di mata puluhan ribu murid yang ketakutan. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan selanjutnya membuat semua orang merasa ketakutan. Ketakutan di hati saya telah mencapai situasi yang tidak dapat dipahami. Bab 565 Pembunuhan muncul. Mata Dewa Hongmeng. Di panggung hidup dan mati, Tan Yun memancarkan cahaya merah aneh di pupilnya. Dia melihat sekeliling tiba-tiba, memegang senjata untuk membunuh 26 orang. Tiba-tiba, di antara 26 orang, dengan pengecualian Xiao Yuan, Yang Kang, Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, dan Qin Mei Hong, mereka hanya merasa kepala mereka pingsan dan mencoba menahan kehilangan akal dan mengendalikan Jian Mang untuk membunuh Tan Yun. 20 orang segera berhenti di atas panggung dengan ekspresi kusam. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya pedang yang dihentikan oleh 20 orang di Tan Yun runtuh tak terlihat. Langkah Dewa Hongmeng. Ketika Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk menghindari 6 cahaya pedang yang dipotong oleh 6 orang Xiao Yuan, sekelompok cahaya keemasan keluar dari tengah alisnya, dan berubah menjadi pedang emas Hongmeng di tangannya. Membunuh. Tan Yun bersinar dalam bayang-bayang, berkedip di sekitar 20 orang pada saat yang sama, memunculkan cincin cahaya pedang emas, melintas melewati leher 20 orang. Pompa. Tan Yun Sun datang ke Hu Jin seketika seperti kilat, pedang terpotong dari tengah alisnya, mayatnya terbelah menjadi 2 saat darah menyembur. Semuanya, hati-hati dengan kecepatannya. Pengingat panik Su Ying berhenti tiba-tiba, tetapi ujung pedang emas yang tajam memotong tenggorokannya. Retakan. Matanya melebar, pedang terbang di tangannya jatuh dari panggung hidup dan mati, tangan kanannya menutupi lehernya yang berlumuran darah, dan dia jatuh lemas di genangan darah. Sebelum dia meninggal, dia melihat Lin Bing 100 meter jauhnya dari pandangannya yang enggan, dan Tan Yun, yang juga lewat, menggorok lehernya. Hai, kesuksesan. Qin Mei Hong melambaikan tangan kanannya, dan segera, 12 anak panah hitam kedap, dengan gumpalan retakan ruang, 9 di antaranya menyebar, dan menembak di sekitar tubuh Tan Yun 2 kali, mencoba memblokir pelarian Tan Yun. 3 anak panah lainnya, menuju 3 jalur atas, tengah dan bawah Tan Yun, terbang seperti kilat. 12 anak panah ini semuanya adalah harta yang luar biasa, sangat tajam. Dasar jalang busuk, baru saja menyerangku, sekarang kamu ingin membunuh Lao Su dengan beberapa anak panah yang patah. Pergilah ke neraka, dan niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan sementara pergelangan tangannya berputar sangat cepat, Jin Ni, pedang suci di tangannya, membuka tirai pedang emas. Setelah menebas 11 dari mereka, anak panah itu penuh dengan retakan. Kapan? Tan Yun menembakkan anak panah ke dadanya dengan pedang. Saat itu terbang, sosok itu berkedip. Setelah meraih anak panah dengan tangan kanannya, Qin Mei Hong menusuk dadanya dengan jeritan yang menyakitkan. Pompa. Dengan percikan darah, Tan Yun mengeluarkan anak panah dari dadanya dan memasukkannya ke dahinya seperti kilat. Engah. Qin Mei Hong terbunuh di tempat. Yang Kang, ayo pergi bersama. Pada saat ini, Xiao Yuan berteriak serak dengan kekuatan waktu yang keluar dari tubuhnya. Oke, Yang Kang tidak bisa menjaga kekuatan yang mengejutkan Tan Yun. Tiba-tiba, di atas kepalanya, hantu 10 jiwa janin binatang berubah, mencoba menginspirasi 10 kali kekuatan. Aku hanya menggunakan kekuatan penuhku sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Niat membunuh terdengar melalui platform, dan Tan Yun muncul di depan Yang Kang dari udara tipis seperti hantu. Meskipun Tan Yun hanya tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, tantangan lompatannya sudah cukup untuk membunuh murid-murid biasa di alam pemurnian jiwa Dzogchen. Kecuali seorang murid dari kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, yang memiliki kemampuan untuk melompati dan menantang alam jiwa ilahi, dapatkah ia dibagi secara merata? Jika tidak, Tan Yun akan membunuh murid-murid Dzogchen ini di alam pemurnian jiwa, hanya mengandalkan kecepatan dan tubuh fisiknya yang kuat sudah cukup. Tidak perlu sama sekali menggunakan Grand Flame, Grand Ice Flame, dan Grand Sword Array, ketiga pembunuh ini. Pompa engah-engah. Pergelangan tangan Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan Jin Ni, pedang dewa, membentuk tirai pedang, dan memotong tangan dan kaki Yang Kang. Ah! Tanganku, kakiku, Yang Kang, yang kehilangan anggota tubuhnya dan berubah menjadi tongkat dewasa, jatuh ke genangan darah, menggeliat-geliat tubuhnya dengan ratapan histeris, membuatnya sangat lumpuh. Tan Yun, aku bertarung denganmu. Xiao Yuan, seorang murid, penegak hukum,
Bergegas menuju Tan Yun dengan pedang, melihat kematian sebagai rumahnya. Meteor darah membunuh. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya di tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya pedang 200 zang tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya pedang setengah zang seperti meteor di udara rendah ketika dipotong di Tan Yun, dan melesat ke arah Tan Yun. Pergi. Pada saat yang sama, Xiao Yuan mundur dan melarikan diri ke panggung hidup dan mati 600 meter jauhnya. Dia bisa melihat bahwa dia sama sekali bukan lawan Tan Yun, apalagi dia sendiri. Bahkan jika ada 10, dia bukan lawan Tan Yun. Sebagai murid penegak hukum, meskipun dia tahu bahwa jika dia melarikan diri dalam pertempuran yang menentukan, dia akan dihukum berat oleh para tetua penegak hukum, dan dia akan kehilangan muka. Tapi di dalam hatinya, hidup tetap penting. Semua wajah dilupakan. Dia hanya ingin melarikan diri dari hidup dan mati. Mau kabur. Kamu terlalu naif. Menghadapi ribuan ilmu pedang yang mendekat, Tan Yun meraung. Kekuatan spiritual emasnya melingkar seperti naga, memegang pedang suci Jinni, berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Boom! Boom! Ya Tuhan! Tubuh Tan Yun juga terlalu kuat. Dalam jeritan puluhan ribu murid yang kehilangan kendali emosi mereka, setiap cahaya pedang menabrak tubuh Tan Yun, dan itu runtuh tak terlihat. Meskipun tubuh tiran Tan Yun Hongmeng belum menyelesaikan pelatihan tahap master tingkat ketiga, kekuatan fisiknya hampir setinggi harta kelas tinggi, dan ia memiliki kekuatan untuk merobek harta kelas menengah dengan tangan kosong. Ribuan lampu pedang seperti meteor yang bisa menghancurkan harta karun kelas menengah dengan mudah, tapi itu tidak bisa melukai Tan Yun. Ketika Tan Yun menghancurkan ribuan orang dari depan ke Jianmang seperti bambu, Xiao Yuan baru saja melarikan diri ke tepi panggung hidup dan mati ketika dia diledakkan. Hanya satu langkah yang bisa lolos dari tahap hidup dan mati, tetapi satu langkah terlalu jauh baginya saat ini. Om, tiba-tiba, ada suara ledakan udara di belakangnya, dan Xiao Yuan ketakutan, tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya dan menusuk dada Tan Yun. Tan Yun berputar, mendorong ujung pedangnya, dan tiba-tiba menebas kaki Xiao Yuan. Pompa, Tan Yun menusuk dada Xiao Yuan dengan pedangnya, memegang pedang untuk mengambil Xiao Yuan, yang kehilangan kakinya, terlempar sejauh 200 meter, dan jatuh di samping Yang Kang yang kehilangan anggota tubuhnya. Dari langkah Tan Yun untuk berurusan dengan 26 orang, meskipun dikatakan ada banyak, nyatanya hanya 3 napas yang berlalu. Dan 20 murid yang telah ditebas lehernya oleh Tan Yun dengan pedang sebelumnya, pada saat ini, masih berhenti di atas panggung, warna ketakutan membeku di mata mereka. Saat berikutnya, ketika puluhan ribu penonton ketakutan, lingkaran merah muncul di leher 20 orang. Kemudian, kepala mereka semua jatuh, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke genangan darah. Karena pedang Jinni terlalu tajam, dan kecepatan membunuh Tan Yun terlalu cepat, kepala terpisah dari tubuh setelah 3 tarikan napas. Wow, Tan Yun meninggal dalam sekejap dari tepi peron, muncul di depan keduanya, menatap Yang Kang, dan berkata dengan dingin, saya atas perintah Tuan untuk pergi ke gerbang dalam untuk memilih murid, tapi tetua ketiga Tuanmu dari organ gerbang dalam telah terhalang. Jadi aku membunuhnya, dan kamu ingin membunuhku hari ini, kamu juga bertanggung jawab atas kematianmu. Mata Yang Kang merah, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia dipotong oleh Tan Yun dengan pedang. Tan Yun berbalik dan menatap Xiao Yuan, yang sedang merangkak di tanah. Ketika dia hendak berbicara, sebuah suara cemas tiba-tiba terdengar di langit, Tan Yun. Mohon berbelas kasih. Bab 566 memiliki hidung bengkok. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria berusia 70 tahun dengan janggut putih yang mengenakan jubah penegak hukum yang lebih tua melakukan tendangan voli dari tirai hujan dan menggantung di atas panggung hidup dan mati. Orang ini adalah penatua penegak hukum Xianmen, Lu Hang. Lu Hang menatap Tan Yun memohon, Tan Yun. Kuharap kau melihat wajah lelaki tua itu, jadi tolong lepaskan muridku. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, benda tua ini benar-benar tidak tahu malu, sekarang aku malu untuk memohon pada Lao Su. Tan Yun menginjak dada Xiao Yuan, menatap Lu Hang, dan tersenyum sedikit, penegak hukum penatua, selama junior mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridmu, para junior mungkin melihatmu dan membiarkannya pergi. Oke, Tan Xiaoyou layak untuk bermurah hati. Kamu sebaiknya bertanya jika kamu memiliki pertanyaan. Lu Hang menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih, setelah kamu bertanya, lelaki tua itu bisa menyembuhkan muridku. Penatua penegak hukum tidak cemas, generasi muda akan bertanya. Tan Yun tersenyum,
dan ketika dia menundukkan kepalanya, mata pembunuh muncul. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan menjawab. Xiao Yuan gemetar saat Tan Yun menginjak kakinya. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan sebuah lelucon. Mari kita bicarakan, larut malam lebih dari sebulan yang lalu, apa yang kamu lakukan dengan sekelompok murid penegak hukum bertopeng hitam. Begitu dia mengatakan ini, Lu Hang berdiri di udara, tubuh lamanya sedikit gemetar, dan sedikit kepanikan dan niat membunuh melintas di matanya yang berlumpur. Pada saat ini, puluhan ribu murid dari berbagai disiplin ilmu di antara penonton melihat sisa-sisa 25 orang di atas panggung, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil seteguk. Mereka memandang Tan Yun yang seperti dewa pembunuh, dan hati mereka dingin, dan udara dingin menguap dari telapak kaki mereka untuk mencapai hati mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa 26 pembangkit tenaga pemurnian jiwa, setelah hanya beberapa napas, hanya Xiao Yuan yang dibantai hidup-hidup. Pada saat yang sama, di tengah kengerian, semua murid merasa ada rahasia tersembunyi dalam kata-kata Tan Yun yang bertanya pada Xiao Yuan. Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mata Xiao Yuan memancarkan kepanikan, dan kemudian dia kembali normal. Tapi jantungnya tercekat di tenggorokan, dan dia melompat. Aku tidak tahu. Benarkah? Mata Tan Yun Sing dingin, sepertinya aku perlu menjernihkan pikiranmu dan membantumu mengingat. Retakan. Kaki kiri Tan Yun tiba-tiba meremukkan telapak tangan kiri Xiao Yuan. Ah! Xiao Yuan berkeringat deras karena kesakitan, dan berteriak lagi dan lagi, Tuan, tolong aku, tolong aku. Tubuh tua Lu Hang gemetar, dan dia ingin segera membunuh Tan Yun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan ini di depan puluhan ribu murid. Dia bahkan lebih tidak mampu, mengetahui hukum dan melanggar hukum, untuk menghentikan pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Xiao Yuan, pada saat ini, sepertinya agak sulit untuk dikalahkan. Samar-samar dia menebak bahwa Tan Yun sepertinya tahu sesuatu, jika tidak, dia pasti tidak akan menyebutkan apa yang terjadi malam itu sebulan yang lalu. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, jangan berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, hanya aku yang bisa, tentu saja, premisnya adalah, akankah aku menyelamatkanmu? Saat dia berkata, Tan Yun menginjak dada Xiao Yuan dengan kaki kanannya, dan menginjak tangan kanan Xiao Yuan dengan kaki kirinya, perlahan mengerahkan kekuatan, dan tulang 5 jari, berderit. Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mengatakan apapun. Xiao Yuan menangis dan tidak berani menatap Lu Hang di langit. Jawaban Xiao Yuan mengejutkan Tan Yun. Tan Yun mengira Xiao Yuan akan menggertakkan giginya dan tidak melepaskannya, tidak pernah menyangka dia akan mengetahuinya secepat itu. Tan Yun berkata dengan dingin, karena aku bertanya padamu apa yang terjadi malam itu, aku tahu apa yang terjadi. Jangan coba-coba berbohong padaku. Aku tidak pernah melepaskan musuh apapun, tetapi aku bisa berjanji padamu hari ini, selama kamu mengatakan apa yang ingin aku ketahui, aku akan melepaskanmu. Xiao Yuan meraih sedotan terakhir dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Oke, kamu bertanya. Iya, Tan Yun bertanya, siapa dua kelompok lain yang mengejar dan membunuh para tetua kedua dari baris kedua dengan murid penegak hukummu malam itu? Tan Yun, aku tidak tahu. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bersumpah, aku benar-benar tidak mengenal mereka. Oke, aku akan bertanya lagi padamu. Wajah Tan Yun sedikit membiru, dan matanya meledak marah, siapa yang menyakiti tetua kedua kita yang berjasa? Xiao Yuan berkata jujur, Tan Yun, aku bersumpah, itu benar-benar bukan aku. Ketika aku memimpin seseorang untuk membunuh Shen Qingqiu, dia sudah terluka, sungguh aku tidak berbohong padamu. Tan Yun mengangguk, dan tiba-tiba berteriak, kalian bertiga, siapa yang merampok saya dari 1 juta batu spiritual terbaik dari jasa saya? Tan Yun, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Xiao Yuan memucat, memohon belas kasihan, Tan Yun, tolong lepaskan aku, tolong. Kamu hal yang tidak berguna, kamu benar-benar tidak tahu apakah kamu mengajukan 3 pertanyaan. Tan Yun mengutuk dan berkata dengan nada tertentu, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi di akhir. Jika kamu tidak tahu, aku berjanji untuk membunuhmu. Demikian pula, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghitung dan melepaskanmu. Ayam kecil Xiao Yuan sering mengangguk seperti mematuk nasi, katamu, katamu.
Tan Yun mengangkat kepalanya sedikit, Yu Guang melirik Lu Hang, yang telah menjadi tenang, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk menatap Xiao Yuan dan berkata, ayo pergi, siapa yang memerintahkanmu untuk mengejar dan membunuh tetua kedua dari garis berjasaku? Ketika Xiao Yuan tercengang, Tan Yun berbicara lagi, pembawa acara di balik layar, saya tahu di dalam hati, jangan tertipu oleh saya, jika tidak, Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Tan Yun, tidak ada yang menghasutku. Sebelum Xiao Yuan menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan teriakan yang menyayat hati, tapi Tan Yun menghancurkan telapak tangan kanan Xiao Yuan dengan kakinya. Kamu binatang. Tidak ada yang menginstruksikanmu, kamu akan memimpin lusinan murid penegak hukum untuk mengejar dan membunuh para tetua kedua dari garis berjasaku. Tan Yun berteriak dengan marah, menundukkan kepalanya dan melemparkan murid sucinya. Pada saat ini, selain Xiao Yuan, tidak ada yang bisa melihat cahaya merah iblis di pupil Tan Yun. Saat Xiao Yuan kehilangan anggota tubuhnya dan terluka parah, jiwanya menjadi lemah. Ketika dia dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun, suara seperti kutukan Tan Yun terdengar di benaknya, tunjukkan padaku penampilan kebenaran dan pemusnahan, lalu katakan dengan lantang, siapa yang menghasutmu? Dan mengapa menyuruhmu? Segera, Xiao Yuan memelototi Lu Hang yang berdiri di langit dan berteriak, Tan Yun, dan semuanya, semua ini di bawah perintah tuanku Lu Hang. Musuh yang berani, kamu berani memfitnah gurumu. Lu Hang dalam kehampaan bergegas ke mahkota. Dia tidak pernah menyangka bahwa muridnya sendiri akan mengkhianati dirinya sendiri. Menghadapi kemarahan Lu Hang, Xiao Yuan menutup telinga terhadap kebenaran dan kepunahannya sendiri. Tan Yun, karena kamu menyebabkan sesepuh penegak hukum sekte dalam dieksekusi oleh raja, jadi tuanku menyimpan dendam dan memerintahkan kami untuk membunuhmu. Tuanku juga mengatakan bahwa jika kamu bertemu dengan seorang murid dari garis berjasa Xianmen saat membunuhmu, kamu juga akan dibunuh secara diam-diam. Jadi malam itu, aku membawa seseorang untuk mengejar dan membunuh Shen Qingqiu. Tuan, Anda salah jika Anda salah, jadi jangan menyangkalnya lagi. Mendengar itu, Lu Hang sangat marah hingga hidungnya bengkok. Bab 567 acuh tak acuh. Puluhan ribu murid yang menyaksikan semuanya menatap Lu Hang dengan tak percaya. Mereka tidak mengharapkan para tetua yang bermartabat dari penegakan hukum gerbang abadi untuk mengetahui bahwa mereka melanggar hukum. Ini adalah kejahatan modal. Tan Yunang memandang Lu Hang dan berkata sambil mencibir, penegak hukum penatua, kamu benar-benar pandai bermain catur. Setelah itu, Tan Yun mengangkat kendalinya atas Xiao Yuan, memainkan rasa itu, aku sedang membicarakannya, lepaskan kamu. Kamu pergi. Setelah itu, Tan Yun menjauh dan mengambil panggung hidup dan mati. Xiao Yuan, yang tidak tahu apa yang terjadi, sama seperti ketika dia diampuni, Lu Hang tampak tidak adil, dan berkata dengan marah, aku membunuhmu, bajingan yang menipu tuan dan leluhur. Dalam getaran luar angkasa, Lu Hang melambaikan tangan kanannya, dan setelah kekuatan roh menyelimuti Xiao Yuan, seluruh tubuh Xiao Yuan terkoyak. Dengan melakukan itu, Lu Hang secara alami bermaksud untuk membunuh orang, dan tidak akan ada bukti di masa depan. Tan Yun, berhenti untuk penatua ini. Sosok Lu Hang melintas dan menghilang dari kehampaan, menghalangi jalan Tan Yun. Kamu baru saja menggunakan cara kejam untuk memaksa Xiao Yuan menanam para tetua. Sekarang, para tetua akan menahanmu untuk diselidiki. Tan Yun dengan tenang berkata, penegak hukum penatua, dengan hormat saya mengingatkan Anda bahwa saya memiliki masalah serius untuk ditangani dan saya tidak ingin berurusan dengan Anda. Jika tidak, apakah saya akan membiarkan Xiao Yuan mati di tangan Anda sekarang? Kesempatan untuk membunuh orang. Kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, dan mengejar tetuaku yang berjasa dan kedua. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Lu Hang tidak diragukan lagi berkata, kamu bajingan, berani menyemprotkan darah di depan semua orang dan memfitnah tetua ini. Sekarang aku memberimu dua pilihan, ikuti tetua ini kembali ke aula penegakan hukum, atau tetua ini akan mengeksekusimu di tempat. Mendengar ini, Tan Yun menjadi panik, penegak hukum penatua, saya akan pergi dengan Anda. Saya percaya Skynet kendur dan tidak bocor, Anda tidak berani melakukan apapun padaku. Berhenti bicara omong kosong. Dengan lambaian lengan jubah Lu Hang, tali panjang perangkat subdaulat kelas menengah, seperti ular piton yang dibor keluar dari manset, terjalin Tan Yun. Segera, Lu Hang meraih salah satu ujung tali dan dengan dingin mengamati puluhan ribu penonton,
Tan Yun memfitnah penatua ini, dan penatua ini secara alami akan menginterogasinya. Jika kamu berani menyebarkan desas-desus jahat tentang masalah hari ini, tetua ini tidak akan pernah tanpa ampun. Setelah itu, Lu Hang meraih tali dan melompat ke udara, membawa Tan Yun, yang diikat seperti Zonzi, dan terbang menuju Balai Penegakan Hukum 50 mil timur Laut Fangcheng. Setelah Lu Hang membawa Tan Yun dan terbang, puluhan ribu murid percaya bahwa Tan Yun sudah mati. Meskipun mereka percaya bahwa Tan Yun akan segera mati, adegan pembunuhan besar-besaran Tan Yun terhadap 26 tuan abadi dari berbagai pembuluh darah masih melekat di benak mereka. Setelah beberapa saat, Aula Penegakan Hukum. Ledakan. Lu Hang membawa Tan Yun ke belakang aula yang megah, pintu aula tertutup rapat. Ruang gerbang kuil berdesir, dan Lu Hang mengatur penghalang kedap suara. Ledakan. Lu Hang dengan keras melemparkan Tan Yun ke dinding, dan Tan Yun jatuh ke tanah di aula dengan gemetar. Pada saat ini, ekspresi ganas Lu Hang terungkap, dasar bocah, tahukah kamu bahwa penatua penegak hukum pintu dalam adalah murid lelaki tua yang paling dicintai? Karena kamu, muridku dihukum mati di depan umum oleh Master Sekte di puncak raksasa Panlong. Sejak saat itu, lelaki tua itu memutuskan untuk membiarkanmu membayarnya. Lu Hang dengan penuh kemenangan berkata, benar, bagaimana dengan orang tua yang membunuhmu ketika Xiao Yuan terbunuh? Sekarang kamu berada di tangan orang tua itu, menunggu orang tua itu membunuhmu dan menghancurkan tubuhmu. Pil untuk menghapus ingatan lelaki tua itu, siapa yang tahu bagaimana kamu mati? Ah, hahaha. Tiba-tiba, Lu Hang berhenti menyeringai, dia menemukan bahwa Tan Yun menatapnya dengan pandangan menghina, dengan tatapan percaya diri. Tan Yun tertawa dan berkata, penegak hukum yang lebih tua, Anda harus membunuh saya dengan cepat, jika tidak, jika saya tidak mati, saya pasti akan menunjukkan gambar ingatan kita kepada semua orang. Biarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah orang tua yang tercela. Lalu, bagaimana Master Sekte bisa melepaskanmu cacing dari Sekte Huang Fusein? Tapi barang lama, apakah kamu benar-benar berpikir aku ditangkap olehmu? Tan Yun mencibir. Kamu terlalu bodoh. Lao Su datang ke sini untuk menunjukkan kebenaran kepadamu, dan kemudian aku akan membunuhmu tanpa ragu. Api es Hongmeng. Pada pemikiran Tan Yun, api es Hongmeng dari tingkat 4 Xiao Cheng mengebor keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan segera menyelimuti Tan Yun. Dalam tatapan Lu Hang yang luar biasa, tali perangkat sub penguasa kelas menengah yang diikat ke Tan Yun langsung berubah menjadi patung es dan hancur ke tanah. Kemudian, es itu menguap dan tidak terlihat. Sekarang api es Hongmeng Tan Yun adalah Xiao Cheng tingkat 4, memiliki kekuatan perangkat sub penguasa kelas menengah yang melelehkan es instan. Alasan mengapa Harmony Flame tidak digunakan adalah karena Harmony Flame hanya tahap awal dari tier 4, dan paling banyak dapat membakar artefak sub-sovereign kelas bawah menjadi ketiadaan, tetapi tidak dapat melukai kelas menengah, yang sama sekali. Lu Hang, yang merasa lega dari keterkejutannya, menyeringai dan berkata, bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu memiliki atribut es dan api sejati? Apakah lawan tetua ini? Penatua ini memberitahumu. Penatua ini bukan tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi, tetapi tingkat ke-9. Begitu kata-kata itu jatuh, Lu Hang melepaskan aura 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi. Tan Yun tersenyum. Apakah 9 lapisan alam jiwa ilahi hebat? Pif tua, kamu sama-sama mati. Dia tertawa tidak bermoral, kera tua, pukul aku sampai mati. Kuek, tuan yang baik. Dengan seberkas cahaya ungu hitam, dibor keluar dari tas binatang Tan Yunling, dan langsung berubah menjadi keras kayak kiler setinggi manusia, dengan keras meluncur rendah di langit, mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Lu Hang. Berbicara, kamu adalah binatang roh tingkat 4. Lu Hang ketakutan, tidak bisa berpikir terlalu banyak, mengayunkan tangan kanannya dari bawah ke atas, pedang lebar yang dingin dan berapi-api, menebas tongkat hitam yang jatuh di kepala. Bang! Wah! Tidak mungkin, pedang lebarku adalah senjata sub penguasa terbaik, bagaimana itu bisa dihancurkan olehmu? Lu Hang berteriak ngeri, keras kayak kiler menghancurkan pedang lebar Lu Hang dengan satu pukulan dan membantingnya ke atas kepalanya, menjatuhkan. Ketika ruang itu bergolak, baju besi coklat muncul di tubuh Lu Hang. Ledakan. Tidak. Dalam suara keras, kera iblis menghancurkan baju besi Lu Hang dengan satu pukulan, dan kemudian meledakkan kepala Lu Hang. Desir Sam. Saat 9 roh Lu Hang terbang keluar dari mayat, Tan Yun buru-buru mengingatkan,
kera tua membuat satu tetap hidup, saya berguna. Kak, ayo, Heaven Killing Demon AP, penuh dengan energi iblis hitam yang mengepul, menyelimuti 9 jiwa yang akan melarikan diri keluar kuil. Tiba-tiba, 9 jiwa itu tampak membeku, tidak bisa bergerak di udara rendah. Tan Yun, tolong lepaskan aku. Beri aku jalan keluar dan biarkan aku pergi. Tan Yun, tolong, aku bersumpah untuk meninggalkan Huang Fu Sengsong di masa depan dan tidak pernah menjadi musuhmu. Tan Yun acuh tak acuh dalam menghadapi memohon belas kasihan. Keluar untukku. Ketika kera iblis menyeringai dan menyeringai, 8 jiwa dalam gas iblis dimusnahkan, hanya menyisakan yang terakhir. Tan Yun, aku mohon. Lu Hang memohon untuk jiwa yang terakhir, tidak mudah bagiku untuk berlatih selama ratusan tahun. Maafkan aku, beri aku kesempatan untuk menjadi manusia lagi, tolong naik. Bab 568 Jarum Dasar Laut Hati Wanita. Memberimu kesempatan untuk menjadi pria baru. Tan Yun menggoda, wajah lamamu benar-benar tebal. Jika bukan karena perlindungan kera tua itu, kamu pasti sudah membunuhku. Sekarang, kamu memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Hahaha, barang lama, apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Ketika Lu Hang melihat bahwa kematiannya sudah dekat, dan dia ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menggunakan murid Hongmengnya untuk mengendalikan rohnya. Katakan, di mana semua batu rohmu? Tan Yun tidak bisa membantah. Lu Hang berkata dengan jujur, saya memiliki beberapa sila di alam semesta, dan sisanya berada di kompartemen rahasia Aula Sila. Mendengar ini, ketika Tan Yun melambaikan tangannya, cincin semesta di jari-jari mayat Lu Hang naik ke udara dan membawanya ke tangannya. Setelah Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk memasuki cincin semesta, dia menemukan bahwa selain beberapa pil, ada sebanyak 100.000 batu spiritual kelas atas. Kemudian, Tan Yun memerintahkan Lu Hang membawanya untuk membuka kompartemen rahasia. Setelah Lu Hang datang ke kamar di lantai 2, dia menyalakan satu-satunya lampu di dinding. Ledakan. Dinding besar itu langsung berubah menjadi pintu. Banyak batu roh. Tetua penegak hukum sangat kaya. Setelah Tan Yun melangkah ke grid rahasia, dia disambut oleh bukit 30 batu spiritual. 10 di antaranya adalah batu roh terbaik. 20 lainnya adalah batu spiritual kelas atas. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi 30 bukit batu spiritual. Sebanyak jutaan batu spiritual yang luar biasa telah ditemukan. Batu roh kelas atas mencapai 20 juta, setara dengan 200.000 batu roh kelas atas. Dengan batu roh ini, kamu dapat membeli banyak pil untuk para murid yang berjasa. Tan Yun menekan kegembiraannya dan mengeluarkan 3 senjata spiritual yang luar biasa dari cincin Qiankun. Kemudian masukkan 1.000.000 batu roh terbaik ke dalam cincin alam semesta. Setelah itu, mereka menggunakan 2 cincin semesta, masing-masing dengan 10 juta batu roh bermutu tinggi. Ketika Tan Yun pertama kali mencoba di Tanah Abadi, dia membunuh hampir 9.000 orang. Pada saat ini, ada sebanyak 1.000 keping cincin alam semesta senjata spiritual terbaik di tangannya. Yang paling tak tergantikan adalah cincin Qiankun. Setelah itu, Tan Yun memeriksa lagi, dan Shen Qingqiu memberinya batu roh di 2 harta. Terbaik cincin alam semesta. 300 juta batu roh tingkat menengah ditemukan, dan 100 juta batu roh tingkat tinggi ditemukan. Kemudian, Tan Yun menambahkan semua batu roh di tubuhnya. Batu roh kelas atas berjumlah 1,1 juta, batu roh kelas atas adalah 150 juta. 300 juta batu roh kelas menengah. Tan Yun mengangguk puas, dan melepaskan kendali Hongmeng Sentong atas Lu Hang. Batu roh orang tua, di mana batu roh itu? Lu Hang melihat ke paviliun gelap yang kosong, dan setelah tangisan sakit hati yang aneh, dia memohon, Tan Yun, kamu ambil batu rohku juga, aku hanya punya 1 jiwa yang tersisa. Ya, maafkan aku. Maafkan paman. Pergilah ke neraka. Tan Yun menghancurkan jiwa Lu Hang dengan pukulan. Terjebak. Suara renyah menyebar ke telinga Tan Yun, tetapi tanda identitas Lu Hang di aula di lantai pertama hancur. Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa cahaya kehidupan Lu Hang padam di lekukan ruangan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan nyala api Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kanannya, membakar lampu kehidupan Lu Hang. Setelah itu, Tan Yun menutup kompartemen rahasia dan membakar dirinya sendiri dan aura kera iblis pembunuh surga di lantai 2, dan kemudian datang ke lantai pertama untuk memanipulasi api Hongmeng untuk menghancurkan mayat.
Hari ini, tubuh Lu Hang, tanda identitas, dan lampu kehidupan dibakar habis-habisan oleh Tan Yun. Setidaknya selama 3 hingga 5 tahun, tidak ada yang tahu bahwa Lu Hang telah meninggal. Karena itu normal bagi semua murid penegak hukum untuk tidak melihat Lu Hang dalam 3 hingga 5 tahun. Lagi pula, Lu Hang juga harus berlatih. Mencicit. Setelah Tan Yun memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh, dia membuka pintu istana dan bergoyang keluar dari aula perintah, menghilang ke ujung jalan tidak lama kemudian. Di sudut di sisi kiri aula disiplin, dua murid penegak hukum dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-7 melihat ke belakang Tan Yun. Penatua penegak hukum yang tidak dikenal, bagaimana Tan Yun melepaskan? Tentu saja, jika Anda memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan menghentikan Tan Yun untuk bertanya. Karena Tan Yun sebelumnya telah membunuh 26 murid Dzogchen di alam pemurnian jiwa di panggung hidup dan mati, yang telah menyebar ke Xianmenfang. Keduanya tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun, jadi di mana mereka berani menghentikan Tan Yun saat ini. Dengan tirai hujan yang menutupi langit dan bumi, Tan Yun berjalan di jalanan. Setelah melihat Tan Yun, para murid di kota Fangcheng mau tidak mau harus mundur ke kedua sisi. Mereka takut Tan Yun. Beberapa saat kemudian, Tan Yun tidak pergi ke paviliun Ling Tongtian, melainkan pergi ke paviliun Pil Tang Zun yang dibuka oleh Tang Xinying, kepala kapal pil abadi. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Begitu Tan Yun memasuki paviliun Pil Tang Zun, kedua murid dan Mei menjadi waspada dan memelototi Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, aku akan membeli beberapa pil. Pada saat ini, jika Tang Xinying tidak memperlakukan dirinya dan Shen Subing dengan baik, jika tidak, Tan Yun akan menunggu sampai malam untuk mengambilnya. Kami tidak akan menjual pil apapun di sini. Salah satu murid berteriak, kamu tidak diterima di sini, kamu pergi. Tepat ketika Tan Yun hendak memperbaiki mereka berdua, suara familiar yang menyenangkan datang dari paviliun, kalian berdua kembali, Tan Yun, naiklah. Murid patuh. Ketika kedua murid itu menjawab dengan hormat, Tan Yun tersenyum sedikit, berjalan melewati mereka berdua, dan melangkah dengan tenang di tangga, sampai keluar ruangan di lantai 8. Masuk. Suara surga datang dari kamar. Tan Yun mendorong pintu untuk masuk, tetapi melihat Tang Xinying dalam gaun hitam duduk di kursi batu giok, memandang dirinya sendiri sambil tersenyum, silakan duduk. Terima kasih. Tan Yun dengan sopan duduk bersama Tang Xinying, saling memandang. Untuk pertama kalinya, Tan Yun melihat Tang Xinying tersenyum padanya, sedikit tersesat. Pada saat yang sama, Tan Yun bingung. Dia selalu merasa bahwa senyum Tang Xinying mengandung arti yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah bahwa sejak dia mewakili Shen Subing dan dibandingkan dengan para tetua dari pembuluh darah pil abadi, dia menggunakan 16 rangkaian teknik alkimia untuk memperbaiki pil Zun pil Shen Hun tingkat tertinggi. Tang Xinying benar-benar mengaguminya. Pada saat yang sama, Putri Tang Zun, yang selalu bangga dengan alkimia, dengan tulus mengagumi Tan Yun. Di hati Tang Xinying, Tan Yun adalah pria yang seperti penggemar. Dalam lebih dari setahun sejak Tan Yun meninggalkan pembuluh darah pilnya, dia sering tanpa sadar memikirkan Tan Yun, tempat alkimia. Memikirkannya, dia tidak tahu mengapa. Pada saat ini, melihat Tan Yun duduk di depannya, jantungnya berdetak lebih cepat untuk pertama kalinya. Melihat Tan Yun melihat dirinya sendiri, dia tampak sedikit tersesat, dan dia merasa Jiao Diao sedikit panas. Segera, kemerahan di wajah Tang Xinying berangsur-angsur memudar, dan dia akan mulai berencana untuk menarik Tan Yun ke dinasti suci Tang Zun untuk digunakan ayahnya. Tan Yun menjadi tenang, mengepalkan tinjunya dan berkata, aku ingin tahu apakah kepala Tang mencari seorang junior, ada apa? Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu bagaimana garis kebaikanmu, dan juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang alkimia. Tang Xinying berkata, dia berdiri, dan berkata, minum atau teh roh? Teh Ling. Tan Yun berpikir sejenak. Tang Xinying mengulurkan tangan kian-kianyu, dan segera, sepoci teh roh yang disimpan di dinding dengan mantap dibawa ke tangannya, dan kemudian dia menuangkan secangkir teh roh untuk Tan Yun dan dirinya sendiri. Bab 569 Aku tidak kekurangan uang. Setelah Tan Yun menyesap teh spiritual, dia memberitahu Tang Xinying bahwa Shen Subing dan Shen Qingqiu terluka parah. Tan Yun, Subing baik-baik saja, kan? Tang Xinying tampak khawatir, telah ketahuan, siapa musuhnya. Jangan khawatir, Chief Tang,
Chief Meritorious Chief seharusnya sudah sembuh sekarang. Tan Yun berkata dengan suara tenang, orang yang melukai ketua kepala berjasa belum ada. Yah, aku lega mendengar Su Bing baik-baik saja. Tang Xinying sepertinya memikirkan sesuatu, matanya bersyukur, pada awalnya, jika Tuan Su Bing menyelamatkan hidupku, jika tidak, aku akan mati. Tuannya menyuruhku untuk lebih menjaga Su Bing. Namun, ketika dia berada di Sekte Abadi Danmai, aku tidak kompeten dan tidak merawatnya dengan baik, menyebabkan dia dikucilkan oleh para tetua lainnya. Tang Xinying tidak tahu bahwa Tan Yun di seberangnya adalah penyelamatnya. Kepala Tang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tang Yun tampak tulus dan meminta maaf. Pada saat kompetisi besar Danmai Dasu, kamu dipermalukan oleh Gongsun Yang Chun karena aku. Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan menggandakan balas dendamku untukmu. Tang Xinying tersenyum ringan, oke, saya tidak akan menyebutkan hal-hal masa lalu ini. Juga, Anda adalah calon ipar saya. Anda dapat memanggil nama saya di masa depan. Jika Anda memanggil kepala suku, itu akan tampak aneh. Tang Xinying tampak bersama Tan Yun, dengan sikap yang sederhana. Tan Yun bukan orang yang suka tinta, jadi dia berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan memanggilmu Xinying mulai sekarang. Iya, Tang Xinying menjawab, berpikir tentang cara menyelidiki nada suara Tan Yun. Xinying, jika kamu ingin bertanya tentang alkimia 16 elemen, aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti, tidak nyaman untuk memberitahumu, kata Tan Yun. Tan Yun, kamu salah paham. Tang Xinying menjelaskan, 16 elemen alkimia telah hilang sejak abad pertengahan. Bagaimana saya bisa memata-matai Anda dengan teknik yang begitu berharga? Tan Yun tersenyum, membalikkan tangannya, dan secarik batu giok kosong muncul di tangannya. Segera, di mata bingung Tang Xinying, Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam slip batu giok. Segera Tan Yun menarik diri dari indera spiritual dan menyerahkan slip giok ke Tang Xinying, dengan ekspresi tenang, 16 seri alkimia relatif sederhana, Anda dapat mempelajarinya tepat waktu dengan alkimia Anda. Selain alkimia 16 elemen, ada 32 alkimia elemen pada slip giok. Meskipun alkimia 32 elemen telah hilang sejak zaman kuno, untungnya, tuanku dan para tetua memilikinya, jadi aku akan menulisnya, untukmu. Naik, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang 32 seri alkimia di masa depan, Anda dapat menemukan saya dan saya akan memberi tahu Anda. Mendengar ini, tubuh halus Tang Xinying bergetar, seperti seekor kucing yang menginjak ekornya, langsung berdiri dari kursi giok, menatap Tan Yun dengan takjub, dan gemetar dengan tangan gioknya yang lembut tanpa tulang. Saya mendapatkan slip batu giok di atas meja dan buru-buru memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu giok. Tiba-tiba, yang terlihat adalah tulisan tangan yang padat. Ratusan ribu tulisan tangan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, di awal, berbunyi, alkimia 16 elemen. 5 tulisan tangan. Di awal bagian kedua, ini adalah 32 seri alkimia. 6 karakter. Tang Xinying memegang Yujian di tangannya dengan bersemangat, dan menatap mata indah Tan Yun yang penuh dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa dia memiliki 16 seri alkimia dan 32 seri alkimia, yang berarti bahwa dia telah mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Tan Yun, terima kasih banyak. Tang Xinying mengerutkan bibir merah terangnya, matanya yang indah bersinar dengan kegembiraan. Saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hatinya. Dia terobsesi dengan alkimia, 16 dan 32 alkimia, yang berakibat fatal baginya. Sama-sama, Tan Yun bangkit dan tersenyum, kamu adalah saudara perempuan Xiao, maka kita adalah orang-orang kita sendiri, benar-benar tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ya, Tang Xinying menekankan. Pada saat ini, ketika dia melihat Tan Yun, detak jantungnya meningkat lagi, dan dia berbisik pelan, saya baru saja melihat 32 seri alkimia. Bisakah saya menemukan Anda di masa depan? Tentu saja, Tan Yun tersenyum bebas. Hihi, Tan Yun, kamu baik sekali. Wajah Tang Xinying yang menakjubkan di tahun Kapulaga dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Dia diam-diam mengambil keputusan, sambil bertanya tentang Dansu Tan Yun, dia secara bertahap akan menarik Tan Yun ke dinasti suci Tangzun. Jika dia tahu bahwa Mu Mengqi adalah ayahnya, mantan putri dinasti Mu Feng yang secara pribadi menghancurkan, mungkin dia punya rencana lain.
Diam-diam di sini, Tang Xinying tersenyum, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Oh, ya, pil apa yang baru saja kamu katakan ingin kamu beli? Tan Yun merenung sedikit dan berkata, pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi cocok untuk murid dari alam pemurnian. Ada juga pembelian 10 tungku pil jiwa untuk layanan berjasa utama. Setelah mendengar ini, Tang Xinying mengangguk dan berkata, berapa banyak pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi yang ingin kamu beli? Berapa banyak yang Anda miliki di sini, dan berapa banyak yang akan saya beli? Tan Yun berkata, memang benar aku ingin membelinya untuk semua murid yang berjasa. Iya, aku mengerti, kamu tunggu sebentar. Tang Xinying selesai berbicara, membalikkan tubuhnya, dan melangkah keluar dari kamar kerja. Tidak lama kemudian, Tang Xin Yingze kembali dan menyerahkan cincin semesta di tangannya kepada Tan Yun. Semua pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi ada di sini, Anda dapat melihat apakah itu cukup. Ada juga pil jiwa yang digunakan oleh Su Bing, yang juga ada di dalamnya. Oke, Tan Yun mengambil cincin semesta dan memanipulasi indera spiritualnya untuk memasuki momen itu. Dia tiba-tiba terkejut, tetapi dia melihat dua tumpukan botol obat menumpuk seperti gunung di ruang besar. Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk menutupinya, dan setelah memeriksa, ada 83.000 botol pil pemurnian jiwa. Pil Lingling mencapai 100.000 botol. Tan Yun menarik diri dari kesadaran spiritual dan berkata sambil tersenyum, sebotol pil adalah satu pot, yaitu 12 pil. Begitu banyak ramuan yang cukup untuk seorang murid yang berjasa dan telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Xinying, total ada berapa batu roh? Tang Xinying tersenyum, sepertiga dari kedua obat ini kelas menengah, sepertiga kelas atas, dan sepertiga kelas atas. Harga kedua obat itu hampir sama. Lalu aku akan menghitung 10 batu roh terbaik untuk sebotol obat kelas menengah. Jika kamu mengeluarkan pecahan dari dua obat kelas menengah, kamu akan mendapatkan 606.000 batu roh kelas atas. Dua pil bermutu tinggi, setiap botol adalah 30 batu spiritual kelas atas. Jika Anda menghapus pecahannya, itu adalah 1,8 juta batu spiritual kelas atas. Ada juga dua pil kelas atas, setiap botol adalah 80 batu roh kelas atas. Jika kamu menghitung ini, jika kamu menghapus pecahannya, itu akan menjadi 4,85 juta batu roh kelas atas. Totalnya 7.266.000 batu roh terbaik. Ambil saja 7,2 juta batu roh terbaikmu. Adapun 10 botol pil jiwa Su Bing, aku tidak akan mengumpulkan batu roh. Mendengar ini, dahi Tan Yun berkeringat dingin. Ahem, kalau begitu aku hanya akan membeli 1/10 untuk saat ini. Aku tidak punya banyak batu roh. Tang Xinying tersenyum Ying-Ying, ambillah, aku tidak akan menerima batu spiritual darimu. Bagaimana ini bisa berhasil? Tan Yun menolak. Biarkan kamu memegangnya. Tang Xinying meraih tangan kanan Tan Yun dengan tangan kirinya, dan memaksa cincin alam semesta ke tangan Tan Yun. Xinying, pil ini dijual di sini oleh murid pembuluh darah pil. Kamu memberiku pil itu. Pada saat itu, kamu harus membayar begitu banyak batu roh. Tan Yun menolak, ini benar-benar tidak mungkin. Tan Yun, 16 dan 32 teknik ramuan yang kamu berikan padaku adalah harta yang tak ternilai. Belum lagi 7 juta batu spiritual yang luar biasa, bahkan jika 10 juta kali lebih banyak, mereka tidak dapat dibeli. Tang Xinying berkata dengan tulus, jika Anda memperlakukan saya sebagai orang luar, Anda akan menolak. Ini, tapi begitu banyak batu roh, apakah kamu punya satu? Tan Yun mengerutkan kening. Tang Xinying tersenyum nakal, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku tidak butuh uang. Bab 576, Ras Kuno. Seperti yang dikatakan Tang Xinying, dia adalah putri dinasti Tang Zun saat ini, bagaimana mungkin dia kekurangan batu roh? Mungkin dia yang paling lingshi. Iya. Tan Yun sedikit ragu, aku akan menerima pilnya. Iya, Tang Xinying dengan ringan menepuk kepalanya, apakah kamu ingin mengembalikan jasamu sekarang? Jika ya, aku akan memberimu tumpangan. Aku hanya ingin meninggalkan Fang Cheng untuk kembali ke pil. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya sesuatu untuk ditangani untuk saat ini, kamu bisa pergi dulu. Alis Tang Xinying mengerutkan kening, nadanya khawatir, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, banyak orang memikirkanmu, kamu tidak aman di Fang Cheng. Pada saat ini, dia masih tidak tahu bahwa Tan Yun baru saja berkelahi dengan orang lain. Ya,
Aku akan berhati-hati. Tan Yun berkata prihatin, hal yang sama berlaku untukmu, Gongsun Yang Chun tidak nyaman denganmu. Tiba-tiba, Tan Yun teringat sesuatu dan bertanya, Si Nying, aku mendengar bahwa Lu Yi dan Han Yong sudah mati, dan mereka adalah murid Gongsun Yang Chun. Gongsun Yang Chun tidak mempermalukanmu. Sayang, Tang Xinying menghela nafas, Gongsun Yang Chun, biarkan aku menemukan pembunuhnya sesegera mungkin, jika tidak, aku akan dicopot dari posisi utamaku. Ini hanya kerumunan besar, di mana aku bisa menemukan pembunuhnya. Tang Xinying tiba-tiba mencibir, jangan katakan Anda tidak dapat menemukannya. Bahkan jika Anda dapat menemukannya, saya tidak akan memberitahu si pembunuh. Sebaliknya, saya ingin berterima kasih kepada si pembunuh. Lu Yi ini ingin aku berada di posisi berikutnya, dia bisa menggantikannya, dan sekarang dia pantas mati. Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat dan berkata, Si Nying, saya tahu siapa pembunuhnya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika suatu hari Gongsun Yang Chun ingin menyerang Anda akan memberitahu si pembunuh. Apakah kamu tahu pembunuhnya? Tang Xinying menatap lurus ke arah Tan Yun. Tan Yun mengangkat bahu, tentu saja aku tahu bahwa pembunuhnya adalah aku. Apa, ini kamu? Tang Xinying tidak bisa mempercayainya. Memang aku yang membunuh mereka, oh tentu saja, tepatnya, aku membunuh mereka berdua dengan cara tertentu. Tan Yun berkata, acuh tak acuh, Gongsun Yang Chun mempermalukanmu, katakan padaku. Baik-baik saja, bagaimana itu bisa terjadi? Tang Xinying menggoyangkan kepalanya, tidak, aku tidak akan mengakui apapun padamu. Tan Yun menunduk, Xinying, dengarkan aku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tang Xinying berkata dengan tegas, berhenti bicara, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Begitu Gongsun Yang Chun tahu itu kamu, bagaimana dia bisa melepaskanmu? Tan Yun, bagi saya, jangan khawatir, tidak masalah jika saya menginginkan kepala dan Mai yang abadi. Melihat keputusan Tang Xinying, Tan Yun cukup tersentuh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tan Yun tersenyum dan berkata lagi, oh, omong-omong, Xinying, kamu sudah lama berada di gerbang peri. Tahukah kamu siapa yang disulam tanda ini di pergelangan tangan kirinya? Seperti yang dia katakan, sinar kekuatan spiritual keluar dari ujung jari Tan Yun, berubah menjadi lingkaran matahari keemasan di udara rendah. Tan Yun, di mana aku sepertinya pernah melihatnya, biarkan aku memikirkannya. Tang Xinying memejamkan mata, mengerutkan alisnya erat-erat, dan berpikir keras, seolah mencoba mengingat sesuatu. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun menunggu dan menunggu selama setengah jam. Tik, tik, di dahi mulus Tang Xinying, keringat menetes ke tanah. Tan Yun tidak tahan untuk mengatakan, Xinying, jika kamu tidak ingat, kamu bisa memikirkannya perlahan, jangan khawatir. Tan Yun, jangan berisik. Tang Xinying membuka giginya dengan ringan. Setelah memberitahu Tan Yun, dia kembali cemas. Gadis kecil Tang ini agak keras kepala. Tan Yun diam-diam berkata, dan kemudian duduk di kursi batu giok. Pada periode berikutnya, Tan Yun benar-benar menyadari bahwa Tang Xinying sama sekali tidak keras kepala, tetapi sangat keras kepala. Karena 2 jam telah berlalu, dia mencoba mengingat sesuatu. Karena sarafnya yang tegang, dia sekarang berkeringat melalui gaun hitamnya. Rok tipis dan lembut menempel di tubuhnya, dan sosoknya yang menarik terlihat sekilas, yang ditampilkan dengan jelas di depan Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat 2 kali. Tan Yun, aku ingat. Tang Xinying tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan berkata dengan nada pasti, Tan Yun, siapapun yang menyulam lingkaran matahari keemasan di mulut harimau kidalnya adalah penjaga emas. Keluarga emas. Tan Yun bingung. Ya, itu adalah keluarga Jin. Tang Xinying menjelaskan, ketika saya masih sangat muda, saya membaca sebuah buku kuno di keluarga saya. Menurut catatan kuno, di zaman kuno, ada 6 keluarga kuno di benua hukuman surgawi, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari 4 dinasti suci besar hari ini. Karena saya masih muda ketika saya membaca buku-buku kuno, saya hanya ingat 3 keluarga kuno di antara mereka. Mereka adalah klan Tang, klan Jin, dan klan Murong. Saya tidak dapat mengingat 3 klan lainnya. Dan di antara mereka, klan emas, menurut catatan kuno, telah lama menghilang. Tangan kiri penjaga klan emas disulam dengan lingkaran matahari keemasan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, Xinying, keluarga Jin telah muncul. Lebih dari sebulan yang lalu,
dua pria bertopeng yang mengejar kepala pahlawan disulam dengan matahari kemasan. Apa? Klan Jin tidak punah. Tang Xinying tiba-tiba kehilangan kesabaran, seolah mengingat sesuatu, wajahnya pucat seperti kertas. Xinying, ada apa denganmu? Tan Yun bertanya bingung. Tang Xinying tersenyum dan berkata sambil tersenyum, oh, saya baik-baik saja. Ketika saya masih kecil, saya melihat catatan tentang klan Jin. Mereka adalah pembunuh dan haus darah. Saya sedikit ketakutan. Tanpa diduga, mereka bersembunyi di dalamnya. Huang Fu Sengsong. Tang Xinying menasihati dengan ekspresi serius, Tan Yun, kamu harus berhati-hati terhadap siapapun dari keluarga Jin, kamu harus berhati-hati. Iya, Tan Yun menjawab dan memutuskan untuk memberitahu Tantai Xuanzong tentang klan Jin yang berhibernasi di Huang Fu Sengsong sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata, Xinying, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan pergi dulu. Iya, Tang Xinying tersenyum sedikit, mulai sekarang, saya akan menemukan Anda ketika saya tidak mengerti 32 seri alkimia. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Tetap, jangan kirim pergi. Selain itu, setelah hal-hal yang Anda dan saya hampir mencapai telinga Gongsun Yangchun, situasi masa depan Anda akan sulit. Setelah itu, Tan Yun keluar dari kamar kerja. Setelah Tan Yun pergi, Tang Xinying tampak cemas, seolah kelelahan, dia duduk dengan lembut di kursi batu giok, tidak berani berbicara. Klan Jin dan klan Tang saya telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno, tetapi 100 tahun yang lalu, klan Jin didorong sampai mati oleh klan Tang saya. Mengapa klan Jin muncul di Huang Fu Sengsong lagi? Mungkinkah, sepertiku, ngarai Dewa Meteorit yang memikirkan Huang Fu Sengsong, dan pedang suci itu? Tidak, aku ingin memberitahu ayahku tentang keberadaan klan emas sesegera mungkin, dan biarkan ayahku membuat rencana lebih awal. Diam-diam di sini, fitur wajah Tang Xinying yang indah sedikit terdistorsi, dan dia berkata dengan suara keras, kamu klan emas yang tidak manusiawi, sejak pertempuran 100 tahun yang lalu, ayahku bisa membunuhmu sekali. Kalau begitu sama saja sekarang, itu bisa melenyapkanmu lagi. Setelah mengambil keputusan, Tang Xinying berubah menjadi bayangan dan menghilang di kamar kerja.